Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembelajaran kita adalah pengendali sistem robotik. Dengan KD yang pertama itu konsep fisika dasar yang berkaitan dengan udara bertekanan. Udara bertekanan atau udara yang dimanfaatkan itu termasuk fluida. Ya, yang termasuk fluida juga ini adalah air dan oli. Kenapa? Karena benda-benda tersebut dapat berpindah tempat dengan cara mengalir. Kalau udara, dia bisa berpindah tempat dengan cara merambat. Di dalam hukum fluida ini ada beberapa hukum yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama adalah hukum Boyle, yang kedua hukum Maroit, hukum Gay-Lussac, dan hukum Charlet, serta hukum Pascal. Ini biasa kita pelajari di fisika. Yang pertama itu hukum Boyle, Boyle atau Maroit. Hukum Boyle atau sering direferensikan sebagai hukum Boyle-Maroit adalah salah satu dari banyak hukum kimia yang merupakan kasus khusus dari hukum kimia ideal. Hukum Boyle mendeskripsikan kebalikan hubungan proporsional antara tekanan absolut dan volume udara. Jika suhu tetap, ini kata Boyle, jika suhu tetap, yaitu misalnya kita panaskan tetap, dalam sistem tertutup, itu. Jadi suhu tetap konstan dalam sistem tertutup. Sama halnya maksudnya di sini kalau misalnya kita masak air dan wadahnya kita tutup, maka suhu yang ada di dalam wadah itu akan tetap, tidak akan berubah. Jadi maksudnya Boyle-Maroit ini apabila kita mau memasak air, lebih cepat mendidih itu apabila kita tutup wadahnya, karena suhunya konstan, tetap. Di dalam, misalnya ada dalam panci atau apa, kita masak air, itu akan kita tutup pancinya, maka suhunya akan tetap sehingga waktu yang ditentukan itu untuk mendidih itu lebih cepat. Itu hukum Boyle. Jadi sama halnya dengan P1, ini rumusnya P1 kali V1 sama dengan P2. Maksudnya P ini adalah tekanan dan V5 ini adalah volume. Jadi tekanan sama dengan volume. Ini adalah hukum daripada Boyle. Beda lagi hukum daripada Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac atau hukum Amontos, hukum tekanan, ditemukan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1805. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk massa tertentu dan volume konstan, gas ideal, tekanan diberikan pada sisi wadahnya berbanding lurus dengan suhu absolut. Jadi apabila kita berikan suhu rendah, maksudnya Gay-Lussac ini adalah apabila kita memberikan suhu rendah, maka tekanannya juga rendah. Dan apabila kita memberikan suhu tinggi, maka tekanan daripada wadah itu semakin tinggi. Seperti itu. Jadi maksudnya di sini kalau kita ambil keseharian kita, apabila kita memasak air di dalam panci yang tertutup, api yang kita berikan itu kecil, maka tekanan yang dihasilkan untuk tekanan penutupnya itu juga kecil. Tapi apabila kita berikan api yang besar, maka tekanan
penutupnya itu juga akan semakin besar. Ya, seperti itu kira-kira penjelasannya. Ya, jadi dari grafik di atas terlihat bahwa dengan volume yang tetap, tekanan akan meningkat jika suhu pada fluida tersebut juga naik. Nah, jadi tekanan penutupnya akan meningkat apabila suhu yang ada dalam fluida, yang mana namanya fluida itu juga termasuk air, oli, ya, dan yang mengalir itu fluida. Apabila suhu yang kita berikan tinggi, maka tekanan yang ada di dalam wadah ini juga akan semakin tinggi. Tapi kalau diberikan suhu yang rendah, maka tekanan fluida yang dihasilkan akan juga semakin rendah. Itu penjelasannya. Untuk hukum Charles, ya, misalnya di dalam termodinamika dan kimia fisik, hukum Charles adalah hukum gas ideal pada tekanan tetap yang menyatakan bahwa pada tekanan tetap, volume gas ideal bermassa tertentu berbanding lurus terhadap temperaturnya dalam kurung Kelvin. Ya, dari grafik di atas atau gambarnya juga terlihat bahwa jika tekanan gas dipertahankan secara konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhunya. Coba kita perhatikan, kita bandingkan antara dua gambar ini. Ya, antara dua gambar ini, kita berikan suhu yang sama, api yang sama, maka yang gambar pertama akan menghasilkan tekanan tetap, tapi volumenya kecil. Nah, begitu. Kalau misalnya kita berikan volume kecil, maka kita berikan suhu rendah, misalnya apinya rendah, ya tekanannya tetap, tapi volumenya kecil. Tapi apabila kita berikan suhu yang tinggi, ya maksudnya suhu ini misalnya kita panaskan yang tinggi, maka tekanannya memang tetap, tapi volumenya akan semakin besar. Ya, seperti itu dari hukum Charles. Dari grafik di atas bahwa terlihat bahwa jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhunya. Dengan rumus V per T sama dengan K. Di mana T adalah temperatur gas. Ya. Temperatur kalau gas adalah K. Dan K sama dengan konstan. Hukum yang lain adalah hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan diberikan zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Hukum ini dikembangkan oleh ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662. Ya, kita ambil ibaratnya sebagai dongkrak mobil. Menggunakan hukum Pascal. Ya, di mana F sama dengan gaya, A luas permukaan piston, P sama dengan tekanan, dan delta X perubahan jarak. Ya. Itu adalah hukum daripada Pascal. Di mana pada sistem SI, delta A ada tekanan hidrostatistik dalam satuan Pascal atau PA. Ya. Atau perbedaan tekanan pada dua titik dalam sekat yang berisi zat cair karena perbedaan berat antara keduanya. Itu adalah hukum Pascal. Jadi untuk dongkrak mobil yang ada pada bengkel-bengkel itu menggunakan hukum Pascal. Jadi pengertian dari hukum Pascal ini, tekanan yang dihasilkan semakin besar apabila tekanan pada V itu volumenya besar, diperbanyak, maka tekanan untuk A2 ini akan semakin besar.
Itu, ini rumusnya F1 sama dengan A1 sama dengan V2 sama dengan A2. Nah, itu sedikit penjelasan terhadap KD1 yaitu konsep fisika dasar yang berkaitan dengan udara bertekanan. Oke? Sekian video pembelajaran kita, yaitu konsep fisika dasar yang berkaitan dengan udara bertekanan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.